Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih diberikan nikmat kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Junkrat Train. Film yang dirilis tanggal 7 Januari 2021 kemarin. Disutradarai oleh Lin Zhen Zhao. Film ini bercerita tentang perjalanan seorang laki-laki yang bernama Su Zhenghuai bersama kedua anaknya untuk mengunjungi kerabatnya di kota. Ketika di perjalanan, ia bertemu dengan putri keduanya, seorang mahasiswi kedokteran yang beberapa bulan ini tidak ada kabarnya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya, agar channel YouTube ini terus berkembang. Dan pastinya kalian akan disuguhkan oleh alur-alur cerita film yang luar biasa. Oke. Di awal film di sebuah stasiun kereta api prefektur Beiwei, terlihat seorang ayah bernama Su Zhenghuai bersama kedua anaknya, yang perempuan bernama Su Ting dan putra bungsunya Yu Sheng, berniat pergi mengunjungi keluarganya di kota. Saat akan berangkat, mereka dikagetkan dengan kereta yang datang dari arah berlawanan. Tetapi anehnya, kereta tersebut tidak ada masinisnya, alias jalan sendiri. Saat pegawai kereta memeriksanya, ternyata kereta tersebut dipenuhi mayat yang telah membusuk dan juga jutaan tikus. Beberapa menit kemudian, kereta yang telah dinaiki Pak Zhenghuai pun jalan. Akan tetapi karena penasaran, Pak Zheng tetap melihat ke belakang, memperhatikan kereta misterius tadi. Hingga ada salah satu penumpang, kita sebut saja namanya Budi, yang terganggu dengan Pak Zheng hingga dia memarahi Pak Zheng yang telah mengganggu tempat duduknya. Lalu Su Ting datang membela ayahnya. Akan tetapi si Budi ini malah menggoda Su Ting. Terus datang seorang pria botak bernama Du Dan San yang gak suka lihat Su Ting digoda. Tuan Duda menepis tangan si Budi. Bosnya Budi yang melihat anak buahnya berkelahi dengan Duda malah memilih untuk berdamai dengan memberinya uang tanda damai. Tapi Tuan Duda malah mengembalikan uangnya tersebut. Di sisi lain, Pak Zheng mendengar orang yang di sebelahnya bercerita bahwa banyak sampah yang menumpuk hingga menimbulkan bau menyengat di mana-mana, memancing tikus berkumpul dan berkembang biak di sana. Pak Zheng yang bosan duduk aja dalam kereta memutuskan untuk jalan-jalan muterin kereta api. Tanpa disangka, Pak Zheng bertemu dengan putri keduanya, si Ling Ling, yang udah lama tidak ada kabarnya. Pak Zheng kesal karena seharusnya si Liling sedang kuliah kedokteran, malah bolos dan jalan bersama pacarnya yang seorang letnan tentara di kereta tersebut. Pak Zheng bertambah kesal karena Ling Ling tidak mengakui ayahnya. Karena dirasa mengganggu, akhirnya pacarnya Ling Ling yang seorang letnan memerintahkan agar membawa Pak Zheng ke gerbong belakang dan diborgol oleh tentara-tentara tersebut. Saat Pak Zheng akan dipukul, seorang tentara mendengar suara meringis kesakitan dari sudut gerbong. Di sisi lain terlihat sepasang suami istri yang sedang duduk. Sang istri mendengar suara tikus yang sangat berisik dari atap kereta dan meminta suaminya untuk mengusirnya. Sang suami pun mengetuk-ketuk atap kereta menggunakan tongkatnya hingga membuat ventilasi atap kereta rusak. Dan tikus-tikus di atas pun keluar berhamburan di dalam kereta yang membuat semua orang di dalam kereta panik. Kembali ke para tentara yang menyandera Pak Zheng. Saat tentara tersebut sedang memeriksa asal suara, betapa kagetnya ternyata itu adalah seorang pria yang sekarat yang sedang dimakan oleh tikus-tikus yang sangat banyak jumlahnya. Tikus-tikus itu pun menyerang tentara dan mengerubuninya. Pak Zheng panik dan berusaha mengambil kunci borgol yang terjatuh. Beruntungnya Pak Zheng dapat mengambil kunci borgol dan menyelamatkan diri tepat pada waktunya. Pak Zheng keluar dari gerbong tersebut. Tapi Pak Zheng begitu kaget saat satu gerbong itu sudah sekarat oleh serangan tikus. Pak Zheng berusaha keluar dari gerbong tersebut menghindari tikus-tikus ganas. Hingga ia berhasil kabur dari serangan tikus dan lari ke gerbong lain. Pak Zheng memberitahu penumpang agar cepat lari karena ada banyak tikus ganas. Tetapi para penumpang malah menertawakan Pak Zheng dan tidak mempercayainya.
Yang pada akhirnya para penumpang yang menyertai Pak Zeng berpercaya saat tiba-tiba muncul seorang laki-laki kejang-kejang dan keluar tikus dari tubuhnya. Kemudian beberapa saat kemudian datang segerombolan tikus memenuhi gerbong tersebut. Semua penumpang panik dan berlari berhamburan. Para penumpang menutup setiap pintu gerbong guna menghambat kejaran tikus. Ayah dari si Letnan Tang pun memerintahkan untuk melepas gerbong di belakangnya. Tetapi Ling Ling menolaknya karena ayahnya dan keluarga masih berada di belakang. Ling Ling tetap memohon kepada Letnan Tang agar tidak melakukan hal tersebut. Di sisi lain terlihat Tuan Du, Suwei, Pak Zeng dan putra bungsunya berusaha menaiki atap gerbong dan menyelamatkan diri. Sementara Letnan Tang yang masih terlihat ragu-ragu tetapi akhirnya ia tetap memutuskan gerbong di belakangnya. Tuan Du yang melihat gerbong terlepas dengan cepat langsung berlari melewati gerbong. Penumpang di gerbong depan yang berhasil selamat terlihat sedih karena harus kehilangan keluarganya. Sedangkan Ling yang melihat keluarganya selamat pura-pura biasa aja. Padahal dalam hatinya seneng karena keluarganya ternyata selamat. Tiba-tiba bos preman jatuh pingsan. Ia telah terinfeksi Yersinia pestis yang dibawa oleh tikus. Ling Ling yang mahasiswa kedokteran langsung bertindak cepat untuk memisahkan orang yang sehat dan yang terinfeksi di gerbong berbeda. Termaksud adik kecil Ling Ling. Saat semua orang panik, Tuan Zeng berteriak bahwa penyakit ini ada obatnya. Obat tersebut ada di rumah sakit Xiao Bai. Obat tersebut sudah diuji di Inggris bisa menyembuhkan penyakit ini. Akan tetapi, ayah jenderal melarang siapapun keluar dari kereta karena takut tikus akan menyerang kembali. Seorang preman malah marah dan menyerang ayah letnan itu. Preman itu mengancam ayah letnan bahwa obat harus tetap diambil untuk menyelamatkan banyak nyawa. Akhirnya mereka nurut. Ling Ling langsung memisahkan orang yang terinfeksi dan sehat di gerbong berbeda agar infeksi tidak menular. Ling Ling yang mengetahui adiknya terinfeksi memutuskan untuk menjaga adik kecilnya. Sesampainya di stasiun Xiaobai, mereka membuang barang-barang yang mereka bawa untuk mengurangi ada potensi tikus di dalamnya. Tuan Dudan dan beberapa orang memutuskan untuk ikut Tuan Zeng mengambil obat di rumah sakit. Mereka diberi waktu 2 jam oleh masinis. Jika dalam 2 jam mereka tidak kembali, maka masinis akan menjalankan keretanya. Su Wei pun ikut bersama ayahnya karena ia takut ayahnya kenapa-napa. Jadi dia mau melindungi ayahnya. Mereka telah kehilangan ibu dan tidak mau kehilangan ayahnya. Sesampainya di permukiman penduduk, mereka kaget karena keadaan di sana telah kacau balau. Banyak mayat yang bergeletak di sana. Mereka mencium bau mayat yang sangat busuk. Tetapi mereka harus tetap melewati mayat-mayat itu. Saat sedang berjalan, terlihat tikus-tikus banyak di lorong-lorong jalan. Tuan Zeng menyadari bahwa tikus-tikus itu takut cahaya, hingga mereka harus menaiki pinggir-pinggir gedung yang tidak terkena cahaya. Tapi sayangnya salah satu anak buah preman tergelincir dan jatuh dan akhirnya menjadi santapan tikus-tikus ganas tersebut. Di kereta mereka tiba-tiba mendengar suara gaduh dari luar. Ternyata itu adalah warga sekitar yang selamat. Tubuhnya gemetar ketakutan menceritakan keadaan kota sekarang. Ia menceritakan bahwa tikus-tikus itu akan semakin ganas pada malam hari. Di tempat lain terlihat cuaca yang tidak mendukung mereka. Tiba-tiba saja awan mendung. Mereka dikepung oleh tikus-tikus yang semakin agresif. Tapi untungnya mereka berhasil selamat dan tiba di rumah sakit. Kemudian si penjaga mengantarkan mereka ke gudang obat yang berlokasi di ruang bawah tanah yang sangat gelap. Ternyata tempat itu sudah dipenuhi oleh tikus-tikus. Mereka harus berhati-hati berjalan dengan membawa api obor agar tikus tidak mendekat. Di kereta semua orang panik karena malam akan tiba. Anak buah si preman meminta untuk dijalankan keretanya. Tetapi senior masinis menolaknya karena dia telah berjanji untuk menunggu selama 2 jam. Lalu Selatan dan ayahnya yang telah lepas dari ikatan memutuskan untuk memisahkan gerbong yang tidak ikut atau terinfeksi di gerbong belakang dan akan ditinggal.
Tiba-tiba seorang ibu-ibu tua yang mungkin sudah putus asa membuka pintu kereta hingga membuat semua tikus-tikus itu masuk dan memakan mereka semua. Sedangkan di sisi lain, Tuan Zeng harus melewati sarang tikus untuk sampai ke tempat gudang obat. Ia melihat bahwa tikus-tikus sedang dalam masa menyusui hingga terlihat lebih jinak. Setelah berdiskusi, akhirnya memutuskan pergi sendiri ke gudang obat agar meminimalisir pergerakan dan tidak membangunkan tikus-tikus tersebut. Tuan Zeng akhirnya berhasil mendapatkan obatnya. Tapi sayangnya ketika ingin kembali, Pak Zeng terperosok hingga membuat api yang di bawahnya terjatuh dan padam. Hal ini membuat tikus-tikus itu terbangun. Setelah melempar obat tersebut ke penjaga, Tuan Zeng langsung lari. Akan tetapi si penjaga malah berkhianat. Ia mengunci mereka di gudang obat dan mengambil obat-obat tersebut untuk anak dan istrinya. Ribuan tikus keluar mengejar mereka. Syukurnya mereka dapat mendobrak pintu dan menyelamatkan diri mereka. Sedangkan si penjaga harus kecewa karena ternyata anak dan istrinya telah meninggal karena terinfeksi oleh tikus-tikus itu. Sedangkan Tuan Zeng dan rombongan langsung mengambil obat yang dipegang penjaga dan berlari pergi menaiki mobil yang dikendarai oleh Su Wei. Walaupun Su Wei tidak bisa mengendarai mobil tapi tetap pede aja. Injek gas, injek rem, mobil langsung ngebut aja. Terjadi aksi kejar-kejaran antara tikus dan mobil. Syukurnya mereka selamat dari kejaran tikus-tikus ganas itu. Karena cuaca kembali cerah. Sesampainya mereka di kereta, betapa kagetnya mereka karena melihat banyak yang mati diserang tikus. Tetapi mereka berharap kembali muncul saat Su Wei melihat Ling Ling membuka pintu kereta. Ternyata masih ada beberapa orang yang selamat. Tiba-tiba cuaca berubah mendung. Serbuan tikus mulai berdatangan. Tuan Zeng langsung lari memasuki kereta. Tetapi tiba-tiba obatnya direbut oleh ayah Serda. Untungnya ada Tuan Du yang berhasil merebutnya kembali meski ia harus merelakan diri tertinggal dari kereta. Di akhir hayatnya, Tuan Du menyatakan cintanya pada Su Wei. Di dalam kereta, Tuan Zeng dan Ling Ling mengobati mereka yang terinfeksi. Rintangan belum berhenti. Tiba-tiba saja kereta api berhenti karena ada gerbong yang terjatuh di depannya. Tuan Zeng mengajak semua untuk turun dan mendorong gerbong itu agar bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka hanya diam. Tuan Zeng akhirnya berjuang bersama Su Wei untuk mendorong gerbong yang jatuh itu. Melihat keadaan tersebut, Ling Ling menangis dan meminta para penumpang yang selamat untuk tidak berputus asa. Mereka harus berjuang untuk hidup. Mereka harus melawan rasa takut. Tangisan Ling Ling membuat para penumpang tersadar dan ikut membantu Tuan Zeng menyingkirkan gerbong. Sedangkan salah satu preman keluar dari kereta dengan tubuh yang dipenuhi oleh bom dan meledakkan dirinya agar yang lain bisa tetap melanjutkan hidup. Akhirnya dengan kerjasama, gerbong pun berhasil digeser. Tikus-tikus dengan jumlah jutaan semakin mendekati mereka. Akhirnya mereka langsung lari masuk ke dalam kereta. Akan tetapi tuas kereta itu belum digeser hingga Tuan Zeng yang masih di luar harus menggeser tuas itu. Setelah berhasil digeser, tetapi tuasnya malah kembali ke posisi awal. Sehingga Tuan Zeng harus menahan tuas itu sampai kereta benar-benar sudah lewat. Jutaan tikus semakin mendekat. Tuan Zeng berlari mengejar kereta. Akan tetapi Tuan Zeng kelelahan dan tidak kuat lagi untuk berlari. Akhirnya Tuan Zeng meninggal diserang ribuan tikus ganas tersebut di depan mata kedua anaknya, Ling Ling dan Ting Ting. Film pun berakhir. Demikian alur cerita ini kami sampaikan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang kami sajikan. Dadah.